Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa anak buah Empu Songondaru melaporkan bahwa bilik tempat di mana Empu Badatu ditawan kosong. Maka Empu Songondaru segera melihat bilik di mana Empu Badatu ditawan dan ternyata memang sudah kosong. Dan tergeletak salah seorang prajurit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maisa Bungalan, Maisa Murti, dan Maisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka sudah terlambat untuk mencarinya. Karena Empu Badatu yang sudah hampir sembuh benar-benar itu tentu sudah jauh dan menempuh jalan yang tidak diketahui. Meskipun demikian, Maisa Murti dan Maisa Pukat yang masih muda itu pun tidak mudah menyerah. Karena itu maka katanya, kami akan mencoba mencarinya. Empu Songondaru mandang kedua anak muda itu sejenak. Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak usah anak mas, kita belum mengetahui dengan pasti apakah orang-orang yang melarikan diri dalam pertempuran yang telah terjadi itu tidak akan datang lagi membawa kawan yang lebih banyak, khususnya orang-orang Mahibit. Mungkin mereka sekedar ingin melepaskan dendam, tapi mungkin juga mereka ingin melepaskan kawan-kawan mereka yang tertawan. Maisa Bungalan pun mengangguk sambil menyambung, memang keadaannya masih belum dapat kita ketahui dengan pasti. Adalah berbahaya sekali jika kau berdua akan pergi mencarinya. Maisa Murti dan Maisa Pukat termangu-mangu sejenak. Kemudian terdengar Maisa Murti berkata, tetapi apakah kita akan membiarkannya melarikan diri? Tentu kita akan mencarinya, tapi dengan perhitungan yang cukup, tidak dengan tergesa-gesa, berkata Maisa Bungalan. Maisa Murti dan Maisa Pukat tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian mengerti bahwa mencari Empu Badatu tentu memerlukan banyak pertimbangan. Ia tentu sudah agak lama meninggalkan padepokan itu dan tidak seorang pun yang dapat menduga ke arah manakah ia pergi. Selebihnya seperti yang dikatakan oleh Empu Songondaru dan Maisa Bungalan, keadaannya akan dapat berbahaya sekali. Dengan demikian maka yang dilakukan oleh orang-orang di padepokan itu adalah sekedar mengumpat-umpat dan kemudian duduk sambil membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Jika prajurit Singosari itu datang, mereka tidak akan dapat menemukan Empu Badatu lagi di sini, berkata Maisa Bungalan. Empu Songondaru mengangguk-angguk katanya, tentu itu pun masuk perhitungan Badatu. Ia tidak mau jatuh ke tangan prajurit-prajurit Singosari yang sudah lama mencarinya. Ia tentu membayangkan apakah yang akan dialaminya jika ia berada di tangan para prajurit. Sebenarnya ia tidak akan mengalami apapun juga, sahut Maisa Bungalan. Ia mendapat gambaran yang salah tentang prajurit Singosari, sambung Maisa Pukat. Empu Songondaru mengangguk-angguk lagi, sekilas dipandanginya pemimpin prajurit Singosari yang berada di padepokan itu, kemudian katanya, aku menjadi cemas bahwa prajurit Singosari akan menjadi salah paham. Kenapa? Bertanya Maisa Bungalan. Mungkin mereka menyangka bahwa aku sengaja melepaskannya. Pemimpin prajurit Singosari yang berada di padepokan itu pun kemudian menyaut, Empu terlalu cemas terhadap sikap para prajurit. Empu Songondaru termangu-mangu sejenak. Kami menjadi saksi, sambung pemimpin prajurit Singosari itu lalu, Empu sudah melakukan sejauh dapat kau lakukan. Jika yang terjadi itu bukan yang kita kehendaki, itu adalah di luar kemampuan kita semua.
Empu Baladatu benar-benar tidak tahu diri, sehingga sudah barang tentu ia telah menyalahgunakan kepercayaan empu terhadapnya. Itulah yang aku cemaskan. Kelenganganku dapat dianggap sebagai suatu kesempatan baginya. Pemimpin prajurit itu menggeleng. Tidak empu, tentu tidak akan ada tanggapan yang demikian. Aku tidak menempatkan penjagaan yang kuat sehingga Baladatu dapat melarikan diri. Memang penjaga yang terbunuh itu tidak berarti apa-apa baginya. Tapi empu harus percaya kepada kami yang akan dapat menjadi saksi, taut Maesa Bungalan. Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam dengan nada datar. Ia berkata, "Terima kasih, mudah-mudahan mereka percaya bahwa kepergian Baladatu bukannya karena keselamatan yang aku berikan, tetapi karena kelenganganku semata-mata. Aku berharap bahwa Baladatu akan menerima kenyataan tentang dirinya dan bahwa aku adalah satu-satunya saudara tuanya. Ilmunya telah mempengaruhi watak dan pandangan hidupnya," berkata Maesa Bungalan. "Agaknya tidak ada lagi ikatan unggah-ungguh dan ikatan yang dapat mengekang perasaannya. Juga hubungan keluarga tidak berarti sama sekali, sehingga ia dapat melakukan apa saja untuk mencapai maksudnya tanpa ragu-ragu." Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, katanya, "Ia adalah satu-satunya adikku. Tetapi cara hidupnya tidak lagi dapat diharapkan bahwa ia akan menjadi baik dan menyadari segala kekurangannya." Empu Songgondaru tidak menyaut, tetapi wajahnya diliputi oleh keraguan-raguan dan penyesalan yang tidak ada taranya. Bukan saja karena Empu Baladatu telah melarikan diri sambil membunuh seorang anak buahnya, sehingga dengan demikian banyak tanggapan akan dapat diberikan terhadapnya. Justru karena Empu Baladatu adalah adiknya. Sementara itu, sekelompok prajurit Singosari memang sedang dalam perjalanan menuju ke padepokan Empu Songgondaru. Mereka mengharap bahwa mereka akan dapat bertemu dengan orang terpenting dari lingkungan orang berilmu hitam. Meskipun tidak terlalu cepat, sekelompok prajurit itu pun berpacu menuju ke padepokan Empu Songgondaru. Bagi mereka, tertangkapnya Empu Baladatu merupakan peristiwa yang cukup penting, karena dengan demikian maka semua rahasia orang berilmu hitam itu akan dapat terungkap. Ketika mereka kemudian sampai di padepokan Empu Songgondaru, maka mereka telah disongsong oleh Empu Songgondaru sendiri, Maesa Bungalan, Maesa Pukat, dan Maesa Murti. Pemimpin prajurit Singosari di padepokan itu dan beberapa pengawal kepercayaan Empu Songgondaru. Dengan dada yang berdebar-debar, Empu Songgondaru mempersilahkan mereka naik ke pendopo dan duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih bergaris-garis hitam. Setelah tegur sapa tentang keselamatan masing-masing, maka pembicaraan mereka pun langsung sampai kepada peristiwa yang telah terjadi di padepokan Empu Songgondaru itu. Pertempuran itu tentu terjadi sangat sengit, desis Maesa Agni. Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, jawabannya agak ragu. "Demikianlah agaknya yang telah terjadi di padepokan ini. Meskipun barangkali tidak berarti apa-apa bagi para senopati di Singosari." Maesa Agni menarik napas panjang. Sekilas dilihatnya anak-anak muda, anak Mahindra, duduk sambil menundukkan kepala mereka. Tentu mereka ikut menentukan akhir dari pertempuran yang telah terjadi di padepokan ini, desis Maesa Agni dalam hatinya. Dalam pada itu, seorang senopati prajurit Singosari yang datang bersama Maesa Agni itu pun berkata, "Adalah perjuangan yang sangat berat bagi padepokan ini. Kami telah menerima laporan lengkap tentang jalannya pertempuran. Orang-orang berilmu hitam dan orang-orang Mahibit ingin menghancurkan padepokan ini dengan cara yang licik. Adalah kebetulan sekali bahwa kami dapat mengetahui kedatangan kedua kelompok itu. Unsur ketidaksengajaan dan kebetulan ikut memegang peranan dalam kemenangan kami. Sehingga karena itu sama sekali bukan karena kemampuan kamilah yang telah menyebabkan kemenangan kami itu. Hadirnya prajurit Singosari di padepokan ini, serta ketiga anak-anak muda putra Mahindra itu pun ikut menentukan pula
Tanpa mereka padepokan ini akan menjadi Karangabang. Berterima kasihlah kepada Yang Maha Agung, karena yang kebetulan itu adalah perlindungannya, jawab Maeswagni. Ya, sahut Empu Songondaru dengan serta-merta. Memang itu adalah belas kasihannya. Dalam pada itu Maeswagni dan para prajurit dari Singosari pun kemudian minta diberi kesempatan untuk melihat akibat dari pertempuran itu. Mereka ingin melihat bekas-bekas pertempuran yang sudah hampir hilang sama sekali, dan melihat beberapa orang tawanan yang masih ada di dalam padepokan itu, termasuk mereka yang terluka. Meskipun bekas pertempuran itu seakan-akan sudah tidak nampak lagi karena telah dibersihkan, namun Maeswagni masih melihat betapa serunya pertempuran yang terjadi di dalam dan di luar dinding padepokan. Apalagi ketika para prajurit itu melihat mereka yang terluka dan para tawanan. Sambil melihat-lihat di bekas arena dan para tawanan itulah, maka Empu Songondaru melaporkan bahwa adiknya Empu Baladatu yang tertawan telah melarikan diri setelah membunuh seorang penjaganya. Maeswagni mengerutkan keningnya mendengar laporan itu. Beberapa orang senopati yang pergi bersamanya termangu-mangu sejenak. Seperti kecurigaan telah melonjak di dalam hati mereka. Ternyata Empu Songondaru melihat bayangan kecurigaan itu disorot mata beberapa orang senopati, sehingga karena itu maka ia pun berkata bahwa Baladatu sempat melarikan diri itu memang sesuatu yang dapat dianggap mustahil terjadi. Tetapi barangkali para prajurit yang berada di sini akan dapat memberikan kesaksiannya. Maeswagni lah yang kemudian menyaut, kami yakin bahwa yang terjadi itu tentu sebuah kecelakaan. Tapi sudah barang tentu bahwa kepergian Empu Baladatu tidak akan dapat kita anggap sebagai suatu peristiwa yang dapat ditanggapi sambil lalu. Ya, Senopati, sahut Empu Songondaru. Kepergiannya membawa dendam dan kebencian, terutama kepadaku dan padepokanku ini. Apalagi selain Tinggodadi yang terbunuh, di Maibit ada saudara tuanya yang bernama Linggopati. Maeswagni mengangguk-angguk katanya. Maibit memang perlu mendapat perhatian, tapi agaknya kepergian Empu Baladatu dari dendam Linggopati yang tentu akan mendengar berita tentang kematian adiknya itu merupakan bahaya yang setiap saat dapat melanggar bukan saja padepokan ini, tetapi tentu juga ketenangan Singosari. Desah Empu Songondaru. Apakah artinya mereka bagi Singosari? Sebagian kecil prajurit Singosari yang ada di padepokan ini telah berhasil menghancurkan bagian besar pasukan mereka. Apalagi seluruh kekuatan Singosari. Jangan salah menilai Empu, jawab Maeswagni. Apakah Empu yakin bahwa yang datang ini adalah seluruh kekuatan Empu Baladatu dan kekuatan Maibit? Empu Songondaru tidak menyaut, tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Kami akan mengetahuinya dari para tawanan, berkata Maeswagni kemudian. Ya, Senopati, berkata Empu Songondaru. Yang aku dengar dari mereka, kekuatan di Maibit memang tidak dapat diketahui dengan pasti. Juga kekuatan yang ada di padepokan Empu Baladatu sendiri. Jika kedua kekuatan yang tersisa tetapi masih dengan pemimpinnya masing-masing itu bergabung, maka kekuatan itu harus diperhitungkan. Kita akan mendapat petunjuk di manakah letak perdukuhan mereka, berkata Empu Songondaru. Kita tidak akan menunggu. Jika diperkenankan, kekuatan padepokan yang tidak seberapa ini akan bersedia ikut serta para prajurit Singosari menuju ke Maibit dan padepokan Baladatu. Tapi Maeswagni menggelengkan kepalanya, katanya. Tidak tergesa-gesa. Mereka sekarang tentu sudah tidak berada di padepokan masing-masing. Mereka menyadari bahwa beberapa orang mereka tertawan, sehingga mereka tentu akan mengambil sikap yang cepat untuk mengamankan kedudukan mereka. Empu Songondaru mengangguk-angguk, katanya. Ya, agaknya memang demikian.
Kita masih memerlukan waktu barang sehari untuk mempersiapkan diri. Semuanya akan direncanakan dengan cermat empu. Sekarang kami ingin mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para tawanan. Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil, jawabnya. Baiklah Senopati, silakanlah. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita jadikan pegangan. Aku sudah berbicara dengan mereka, tetapi barangkali masih ada yang belum terucapkan. Maeso Agni pun kemudian menemui beberapa orang tawanan. Beberapa lamanya ia berbicara dengan mereka, seperti sikap dan pembawaannya. Maka Maeso Agni pun berbicara dengan sabar dan lembut. Tetapi justru sikapnya itu menumbuhkan berbagai tanggapan bagi para tawanan. Tapi sebagian dari mereka justru menjadi gemetar. Mereka menyangka bahwa sikap itu adalah sikap pura-pura semata-mata. Jika dengan sikap pura-pura itu mereka masih menyembunyikan sesuatu, maka kemudian akan mereka alami perlakuan yang sebenarnya dari prajurit yang nampaknya ramah dan lembut itu. Dengan demikian maka sebagian besar dari para tawanan itu tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Apa yang ditanyakan oleh Maeso Agni jawabnya dengan jelas dan menurut pengenalan mereka sepenuhnya. Orang-orang Mahibit menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Linggodadi dan Linggopati, tentang padepokan yang tertutup tanpa pintu tetapi sudah mereka tinggalkan, dan tentang padepokannya yang kemudian. Apakah padepokan yang baru itu juga tidak berpintu? Bertanya Maeso Agni. Ya, seperti itu. Padepokan yang baru itu juga tidak berpintu, jawab salah seorang dari orang Mahibit itu. Siapakah yang berhak tinggal di dalam padepokan itu? Orang-orang pilihan. Hanya 40 orang yang boleh tinggal di dalam padepokan yang tidak berpintu gerbang itu. Dan 40 orang itu adalah orang-orang pilihan. Lalu di manakah yang lain tinggal? Orang itu ragu-ragu sejenak, kemudian katanya, kami tinggal di pedukuhan-pedukuhan yang terpisah dari padepokan itu. Kami tinggal di kampung halaman kami. Tetapi bukankah kalian pengikut Linggodadi dan Linggopati? Pengaruh kedua orang itu menjadi semakin luas. Padukuhan-padukuhan di sekitar Mahibit seolah-olah telah dipengaruhinya. Bahkan para pemimpin pemerintahan di Mahibit telah berada di bawah perintahnya. Pada daerah di sekitarnya pengaruhnya sudah merata. Meskipun nampaknya pemimpin pemerintahan di Mahibit masih melakukan tugasnya, tetapi apa yang mereka lakukan adalah semua perintah yang turun dari Linggopati. Maeso Agni mengangguk-angguk, katanya. Apakah dengan demikian berarti bahwa Linggopati dan Linggodadi merupakan orang-orang yang paling terhormat di Mahibit? Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati dalam keadaan mereka yang sebenarnya, jawab tawanan itu. Aku tidak tahu maksudmu, sahut Maeso Agni. Linggopati dan Linggodadi kadang-kadang berkeliaran dalam wujudnya yang lain dari Linggopati dan Linggodadi yang sangat dihormati itu. Kadang-kadang mereka berada di sepanjang jalan kota sebagai petani-petani biasa yang memerlukan sesuatu di kota kecil itu. Tapi kadang-kadang mereka duduk di simpang 3 sebagai seorang yang tidak mempunyai pekerjaan apapun selain berkeliaran. Tapi kadang-kadang mereka pun melintasi daerah yang panjang sebagai pedagang yang melakukan perjalanan yang jauh. Apakah orang-orang Mahibit tidak langsung dapat mengenalnya? Keduanya seolah-olah merupakan rahasia yang tidak mudah diungkapkan oleh orang-orang Mahibit sendiri. Hanya orang-orang yang sangat dekat sajalah yang dapat langsung mengenal wajahnya, termasuk 40 orang itu dalam padepokan itu. Maeso Agni mengangguk-angguk dalam pada itu. Maesa Bungalan yang ada di antara mereka pun bertanya pula, apakah kau tahu kenapa kau diikut sertakan dalam serangan kali ini? Tidak, aku tidak tahu kenapa aku terpilih, tetapi adalah suatu kebanggaan bagi kami bahwa kami dapat ikut bersama Linggodadi saat itu. Dan kau juga berbangga? Orang itu tidak menjawab. Apakah kau sebelumnya juga pernah
menerima latihan-latihan olah kanuragan secara khusus. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menganggukkan kepala. Katanya, ya, ada beberapa orang dan ke-40 orang yang ada di padepokan itu yang keluar khusus untuk melatih kami. Maeso Agni termangu-mangu sejenak, namun kemudian Maeso Bungalanlah yang bertanya, apakah di antara kalian ada seorang dari ke-40 orang itu? Orang itu terdiam, ia sudah menjawab semua pertanyaan. Setiap kali seseorang bertanya kepadanya, maka jawabannya tidak pernah berubah. Karena jawaban itu adalah keadaan yang benarnya yang ia ketahui. Kepada Empu Sanggodaru, ia mengatakan seperti yang dikatakannya kepada prajurit Singosari dan kemudian kepada Maeso Agni. Tapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Maesa Bungalan itu adalah pertanyaan yang sangat sulit baginya. Jawablah, desak Maeso Agni. Suaranya masih tetap sareh dan lembut. Kami tidak akan berbuat di luar wewenang kami sebagai prajurit. Tiba-tiba saja terasa dada orang itu bergetar. Ia menjadi sangat bingung, seperti ketakutan membayang di wajahnya yang pucat. Ternyata Maeso Agni cukup bijaksana menanggapi keadaan. Ia sadar bahwa tentu orang itu tidak berani mengatakannya, bahwa di antara mereka yang tertawan tentu ada seorang atau lebih dari yang 40 itu. Karena itu Maeso Agni tidak memaksanya. Ia pun kemudian meninggalkan orang itu dan melihat mereka yang terluka. Orang-orang Maibit yang terluka dibaringkan di antara orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang di bawah penjagaan yang sangat kuat. Apalagi setelah Empu Baladatu melarikan diri, Empu akan mengalami kesulitan untuk merawat mereka terus-menerus, berkata Maeso Agni. Ya, Senopati, kami memang akan menyerahkannya kepada prajurit Singosari. Kami tidak akan ingkar, kami akan membawa mereka ke Singosari berangsur-angsur. Empu Sanggodaru mengangguk-angguk, sementara itu Maeso Agni berkata, tetapi kami masih ingin mendapat penjelasan tentang 40 orang yang tinggal dalam padepokan itu. Mereka tidak mau mengatakannya, sahut Empu Sanggodaru. Jika benar-benar ada di antara mereka, maka siapa yang mengatakannya mungkin akan dibunuhnya. Maeso Agni mengangguk-angguk lalu katanya, kita akan memanggil mereka dan bertanya secara terpisah. Menilik tingkah laku tawanan itu, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa tentu ada salah seorang dari antara ke-40 orang itu di sini. Empu Sanggodaru mengangguk-angguk dan ia pun kemudian telah mempersiapkan segala sesuatunya agar salah satu atau lebih dari para tawanan itu dapat mengatakan tentang salah seorang dari ke-40 orang itu. Untuk tidak menimbulkan kecemasan dan kebingungan, maka yang mula-mula dipanggil di hari berikutnya adalah justru orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Kemudian berturut-turut sehingga akhirnya orang Maibit pun terpanggil pula memasuki ruangan yang sudah disediakan. Demikianlah sobat kisah untuk episode ini. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya di episode berikutnya.